teman-teman bisa. Kan aku udah pernah ngasih tuh PDF-nya. Kita ngebahas itu lagi aja ya. Ada di Learning Center. Terus cari aja yang di media ada apa namanya di file ya. Sampingnya media gitu. Terus cari teknik closing Ya, ada di situ tuh PDF. Udah aku kirim. oke. Mbak Jamu kita mulai ya. Oke. Mana sih wajahku yang indah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi. Jumpa lagi di acara ngopi bareng Ratu Ratus dan kali ini di program LJ ya. Oke teman-teman, hari ini kita bersama Mbak Jamu lagi. Kita akan ngobrol tentang teknik closing. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teknik closing. Nah, ini kebanyakan dari kita ya, kita nggak tahu begitu chat masuk ke kita harus diapain. Nah, gitu. Kita khawatir kita gagal closing bukan karena kita apa ya nggak ada pembeli, tapi kita nggak bisa nge-closingin, bener nggak Beb? Iya. Nah, untuk itu yuk kita kupas bersama Mbak Jamu. Silakan Mbak Jamu. Iya, teman-teman udah ketemu belum itunya, apa namanya, filenya? Ada di Learning Center ya, agak di bawah sih. Udah dulu-dulu, awal-awal banget. Oh, udah nggak ada ya, Beb? Oh, apa mungkin kehapus sama admin ya? Soalnya biasanya kalau kita udah kirim itu, di situ ada. Ntar ya, aku kirim lagi aja ya ke ini. Ke apa namanya? Ke grup ini boleh, Beb? Sebenarnya materinya ini tuh dari hari apa? Dari awal itu semuanya berkesinambungan ya. Waktu itu pertama kita gimana caranya dapat target market. Kemudian setelah itu kita belajar gimana caranya nyetatus gitu. Kemudian yang kemarin sama Teh Popon kita belajar gimana sih caranya bonding gitu. Jadi gimana caranya setelah kita dapetin orang, terus kita memikat dia dengan apa namanya? Dengan tulisan-tulisan gitu ya, dengan ini dengan dengan status kita gitu ya yang menarik. Kemudian setelah itu ketika udah ada chat yang masuk gitu ya, itu kita bisa membangun bonding gitu ya, menjadikannya lebih menjadikan customer ini lebih dekat pada kita. Ini aku kirim ke grup LG. Oke, sudah aku kirim ya. Teman-teman udah bisa akses filenya? Udah nyampe belum, Beb? Halo, Beb.
Beb, kok suara aku mati ya? Sorry. Iya, Belum masuk. Ini terakhir. ada. Kok nggak bisa terkirim? Apa karena lagi online apa gimana ya? Enggak sih. Iya ya. Kenapa ini? Belum ada, Mbak. Oh iya, kenapa ya nggak bisa terkirim ya yang ke ini, yang ke grup itu? Atau Mbak Jamunya keluar dulu, ngirim dulu, sinyalnya bagus, baru masuk lagi. Sebentar aku kirim pakai iniku yang baru apa namanya? Apa Telegram aku yang satunya. Sebentar. Aku tapi belum Masuk masuk. nggak di LG-nya? Nggak masuk, Beb. Tolong dong dimasukin yang nomor yang satunya. Nomornya yang oke. Bentar. Atau aku Mau kirim ke aku. Heeh. Aku kirim ke kamu, Beb. Ya, oke. Oke, teman-teman. Nah, ini aku Masuk ya. rangkum dari sudah ya sambil dikirim sama Teh Mio atau dibuka ya sama Teh Mio di share screen. Aku mau mulai ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim nih ya. Kenapa sih orang itu tertarik dengan kita gitu ya? Karena orang itu tuh gini ya, orang tuh ketika apa namanya masuk ke chat kita gitu, mereka tuh kan penasaran ya, udah penasaran gitu sama iklan kita gitu, terus ke mereka tuh tanya-tanya, tapi tuh masih ada keraguan gitu. Nah, gimana sih caranya gitu ya, biar mereka itu jadi closing gitu. Ini beberapa alasan kenapa orang itu nggak jadi beli ke kita gitu. Biasanya mereka tuh pakai alasan ini untuk nanti dulu deh belinya kayak gitu ya. Orang tuh biasanya, oh kok mahal ya gitu. Terus kok saya nggak sempet tuh melakukan perawatan kayak gitu ya. Ini kita bahas nih, misalnya kok ternyata mahal sih gitu. Oh enggak mbak gitu, misalnya kita jualan rempah perawan ya, kok bisa mahal sih gitu, kok cuman sekali minum, 2 kali minum aja harganya 25.000. Oh jangan salah gitu, kalau misalnya dibandingkan dengan perawatan lain gitu, justru rempah perawan ini murah banget mbak, karena selain bisa 3 kali minum gitu ya, kita bisa pakai buat cebok gitu. Kemudian nanti bekasnya itu bisa kita taruh di tanaman gitu ya, rempah-rempahnya bisa dijadiin pupuk gitu. Jadi benar-benar multifungsi gitu. Selain untuk perawatan seluruh tubuh ya, perawatan seluruh tubuh dan juga perawatan nisfi gitu. Rempah perawan ini juga khasiatnya itu bisa kita pakai buat pupuk juga gitu. Jadi sangat bermanfaat gitu. Ya, itu udah bisa ya di share screen gitu. Nah, terus yang sering jadi alasan orang juga itu adalah mereka bilangnya, aku nggak sempet nih, mbak nggak sempet pakai ratus-ratus kayak gitu. Jadi kalau memang dia tuh tadinya tertarik sama masker payudara gitu ya misalnya, terus aku nggak sempet mbak punya baby gitu. Ya, kalau misalnya nggak sempet malam hari gitu, eh, kita pakainya pas mandi aja gitu ya. Jadi cepet aja gitu. Pas kita sabi masuk kamar mandi gitu ya, kita kasih tips-tips gitu. Kita sederhanakan supaya orang itu yang tadinya ngerasa nggak sempet, oh iya loh, aku ternyata sempet ya kalau misalnya dengan cara seperti itu tuh mudah banget gitu. Jadi misalnya nih masker payudara nggak bisa semalaman gitu. Oke, masuk kamar mandi langsung pijat payudara gitu ya, bisa pakai baby oil, bisa pakai minyak zaitun gitu ya. Kita langsung pijat payudara sekitar 2 menit gitu kan. Habis itu dimaskerin, terus kita sambil kan di kamar mandi tuh bisa kita sambil scrub atau mungkin sekalian tuh sebelumnya ngerebus timun spa gitu ya. Sambil diuapin misfinya gitu. Terus sambil kitanya mukanya misalnya kita peeling gitu ya, kita peeling muka kita gitu. Jadi pas di kamar mandi tuh dalam waktu 15 menit tuh kita tuh udah
beres ngelakuin 3 ritual gitu ya. Misalnya di bawahnya Miss dikasih timun spa gitu ya, payudaranya udah dimaskerin gitu ya, sambil nungguin kita diuap. Terus sekalian nih aku nggak tahu ya pak, teman-teman pakai produk apa terserah gitu ya, misalnya kita mau peeling wajah gitu sekalian pakai masker wajah kayak gitu ya. Jadi 3 perawatan tuh bisa langsung selesai dalam waktu 15 menit, dan itu tuh benar-benar nggak menguras waktu gitu. Jadi kita bikin mereka yang tadinya ngerasa nggak sempet tuh, kita bikin jadi terkesan mudah gitu, terkesan sederhana gitu. Terus yang sering jadi alasan juga tuh, saya tanya suami dulu Mbak gitu. Oh iya boleh gitu. Kita doain aja kalau misalnya ada yang bilang tanya suami dulu ya Mbak gitu. Oh iya silahkan. Masya Allah pasti suaminya seneng banget deh kalau misalnya istrinya itu melakukan perawatan gitu buat bikin suaminya makin bahagia gitu. Semoga suaminya ini ya Mbak setuju juga gitu, karena kan kalau kita perawatan buat dia juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menolak tuh kita doain gitu. Jadi dia tetap ngerasa bahwa kita tuh perhatian sama dia. Jangan cuma dijawab, oh iya gitu. Nanti kabarin lagi ya Mbak kalau suaminya udah setuju kayak gitu. Jadi kita tuh udah memasukkan sugesti ke dia bahwa suaminya itu pasti akan setuju gitu loh. Kan kadang kalau misalnya kita cuma bilang oke gitu kan, nggak ada sugesti apa-apa gitu yang masuk ke alam bawah sadarnya dia. Tapi ketika kita bilang oh iya Mbak semoga suaminya setuju ya, karena kita ngelakuin perawatan kan buat dia juga supaya suami lebih bahagia kayak gitu. Jadi ketika kita tanamkan sugesti bahwa dia akan setuju, insya Allah ya akan lebih ada potensi untuk closing lebih tinggi kayak gitu. Terus suka ada yang bilang nih, belum gajian mbak gitu ya. Oke, gajiannya tanggal berapa mbak biasanya gitu. Agak bercanda aja gitu. Maksudnya gajiannya tuh di awal bulan apa akhir bulan mbak. Nanti siapa tahu kita pas lagi ada promo. Jadi mbaknya bisa belanja dengan lebih hemat kayak gitu. Jadi kita catat tuh dia gajiannya tanggal berapa gitu. Nanti pas kira-kira tanggal gajiannya dia gitu, besoknya kita follow up lagi kayak gitu dengan teknik yang kemarin Teh Popon ajarin ya itu. Terus suka gini, ada yang suka nggak percayaan. Saya juga saking selama beberapa tahun ini ya jualan produk herbal tuh ternyata masih aja ada yang ini nanti takut efek sampingnya kemana-mana gitu ya. Kayak kemarin tuh kalau misalnya minum rempah perawan takutnya asinya jadi seret gitu, atau minum rempah perawan takutnya jadi eh, peranakannya kering kayak gitu. Nanti kita jelaskan gitu bahwa kita sangkal dengan kita kasih testimoni yang ini loh produk kita tuh testimoninya aja kayak gini gitu. Jadi insya Allah Mbak efek sampingnya itu nggak akan seperti yang tadi Mbak sampaikan seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya nih ada yang pikir-pikir dulu gitu ya, bilang pikir-pikir dulu, teman-teman gini, tanyakan, apa sih Mbak yang bikin ragu gitu. Barangkali ada yang masih ragu gitu dari produk kami, lo bisa tanyakan kok, feel free ya buat sharing kayak gitu. Jadi kita tahu nih keraguannya di mana gitu. Kenapa dia masih pikir-pikir lagi setelah kita jelaskan benefitnya. Nah, kalau nanti ketika dia udah mengungkapkan nih keraguannya di bagian mana gitu, silakan teman-teman kasih solusi gitu. Kalau misalnya nih teman-teman lagi bingung gitu ya, jawabannya apa ya gitu, silakan tanyain ke leader gitu. Karena kemarin juga kan ada nih tim saya gitu bilang, Mbak kok ini ada yang komplain ya, katanya rempah perawan kok bikin jerawatan gitu, kok bisa gitu ya gitu. Terus aku bilang gini mbak, dijelasin aja gitu bahwa sebenarnya kan jerawat itu faktornya ada banyak banget gitu. Bisa jadi mungkin dia sedang deket haid, atau mungkin skincare-nya dia nggak cocok gitu, karena sebenarnya tuh justru ketika kita minum rempah perawan tuh ngefeknya tuh bukan bikin jerawatan kayak gitu ya, justru malah bagus gitu harusnya, bukannya malah bikin kulitnya jadi rusak kayak gitu. Karena kita tuh perawatannya kan perawatan
ke rahim dan misfi gitu ya. Jadi lebih ke perawatan wanita gitu, ke daerah intim wanitanya gitu, bukan ke kulit segala macem. Meskipun ketika justru malah di rempah perawan tuh malah lebih banyak testimoni yang mengatakan bahwa kulitnya jadi lebih halus gitu setelah setelah konsumsi rempah perawan. Nah, ini nih ya, aku bagi tips juga nih, chat yang masuk inbox tuh sebisa mungkin langsung di closingin di inbox aja gitu loh. Jadi misalnya nih orangnya tuh nge-inbox gitu ya, langsung di closingin aja langsung di inbox gitu. Jadi misalnya dia tertarik sama rempah perawan, untuk apa Mbak? Untuk perawatan atau untuk pengobatan gitu. Jadi kita langsung gali masalahnya di situ, kita langsung closingkan di situ. Nah nanti kan dia pasti ngirim alamat ini dikirim kemana Mbak kayak gitu, dia ngasih alamat kan otomatis dia ngasih nomor WA. Nah dari situ kita save WA-nya, setelah produknya sampai tuh kita follow up-nya by WA. Jadi ketika datangnya tuh memang datang di inbox gitu, ya udah langsung di closingin di situ aja gitu, nggak usah pindah-pindah. Takutnya dia pas pindah itu saya WA ya Mbak gitu, pas pindah itu tuh takutnya tuh ada apa ya, dia mungkin terjeda, ya udah deh, nanti di WA aja gitu, nanti di WA tuh HP-nya ditaruh, mungkin dia masak dulu atau apa dulu gitu, jadi semangatnya tuh udah beda gitu loh, perasaannya dia ingin tahu, perasaannya dia pengen beli tuh udah beda gitu ketika dia pindah channel. Jadi mendingan langsung kalau udah closing di situ otomatis kan kita dapat WA-nya gitu. Nah, baru setelah itu, setelah kita save WA-nya, kita tanya ini produknya sudah sampai belum Kak? Gitu. Kita follow up-nya di WA. Tapi kalau datangnya di inbox, sebisa mungkin langsung ya di closing di situ gitu. Nah, nih hal-hal yang harus kita hindari gitu biar chat kita bisa berujung closing gitu. Jangan terlalu cuek gitu. Kalau customer itu kita tanyain juga nih, jangan pernah putus tanda tanya ya. Jadi tanyain tuh apa namanya, Mbak, ini rempah perawan bagus nggak buat apa namanya, buat ibu yang menyusui gitu. Langsung di ini dibilangin, iya Mbak, bagus gitu. Jangan gitu ya. Jadi pokoknya selalu akhiri percakapan dengan tanda tanya gitu. Kita nanya balik gitu, kebutuhannya dia apa kayak gitu. Terus lambat merespon ya. Jadi sebisa mungkin nih teman-teman di kalau bisa teman-teman pakai WA bisnis ya. Nah, di situ nanti kan ada katalog. Teman-teman bikin katalog, kemudian kalau di saya nih ucapan apa? Ucapan yang reply otomatis itu ya, yang balas otomatis itu langsung saya linkkan ke katalog yang ada di WhatsApp gitu. Jadi ketika mungkin nanti itu saya lagi nggak online gitu ya, saya lagi nggak pegang HP gitu, itu mereka langsung yang penasaran nih bisa langsung ke katalog. Dan saya sering banget nih dapat customer justru saya nggak tahu namanya siapa, dia tuh kan langsung ngasih tahu nih keranjangnya dia gitu, Mbak mau beli ini gitu, jadi udah dia masukin ke keranjang belanjanya dia yang di WhatsApp itu, dia udah beli beberapa produk gitu. Oh oke, alamat kirimnya kemana gitu. Jadi enak gitu kalau misalnya kita udah ngasih kayak gitu tuh, customer tuh jadi mandiri gitu. Oh dia jualannya ini gitu, yang ada di apa katalog kita dia lihat, kemudian dia langsung ngelis belanjaannya dia sendiri gitu. Oke, terus kita nggak boleh ya, jangan sampai kita nggak menguasai produk ya. Kita tuh harus menguasai produk, karena kalau misalnya produk knowledge, makanya kenapa di awal program LG itu kita dikasih tahu tentang produk knowledge, kita harus belajar lagi tentang produk knowledge, karena ya itu senjata kita gitu, senjata kita ketika orang nanya-nanya terus kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu tentang produk yang kita jual, ya pastinya pembelinya jadi, lah kok ini apa namanya orang meyakinkan gitu ya, kok nggak meyakinkan sih ini penjualnya gitu, jadi dia trustnya berkurang ke kita kalau kita tidak paham tentang product knowledge. Terus, nah ini nih yang paling eh, apa namanya jadi masalah ya, kayak tadi kita tuh mungkin kalau kita nggak closing closing tuh bukan karena marketingnya jelek, jadi bukan karena
mungkin produknya jelek, tapi karena kita nggak tahu nih bagaimana mengolah customer yang udah masuk ke kontak kita biar jadi closing kayak gitu. Jadi kita harus belajar teknik closing. Oke, kita langsung ke praktek aja ya. Takutnya nggak keburu. Teknik satu nih ya. Buat calon customer selalu menjawab iya gitu ya. Jadi kita tuh membuat pikirannya dia itu tuh tersugesti agar mengikuti apa yang kita kasih gitu loh. Jadi kita kasih umpan gitu. Dia selalu bilang iya, iya, iya gitu. Supaya apa? Supaya sugestinya positif tuh masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia gitu. Jadi dia tuh tetap terbawa suasana, terus akhirnya dia beli deh gitu. Nah, nanti misalnya nih dia minta nomor WA kita gitu. Jadi nanti kita WA nih, oh Mbak, ini Mbak Rita ya yang tadi komen di FB gitu. Dia pasti akan jawab iya gitu. Terus iya Mbak gitu kan. Terus kita tanyain lagi, mau tahu ya manfaat dari rempah perawan gitu. Nah, ini kita tanyain terus gitu ya. Mau buat konsumsi sendiri atau untuk mau daftar jadi reseller gitu. Jadi langsung kita tembak gitu. Kita tembak dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab gitu. Dan sebisa mungkin tuh jangan pakai kata enggak ya. Misalnya gini, eh mau jadi beli rempah perawannya apa enggak Kak gitu. Itu jangan kayak gitu. Dia pasti milihnya iya atau enggak gitu. Jadi jangan sampai dia tuh pakai pilihan kayak gitu ya. Terus yang kedua nih, selalu diakhiri dengan pertanyaan gitu ya. Terus dikasih pertanyaan sampai dia itu closing gitu. Pokoknya jangan berhenti chat kalau misalnya dia itu belum closing. Gitu ya, Beb. Kemarin berarti dirimu gitu ya, bondingnya ya. Pokoknya kasih pertanyaan terus sampai dia tuh apa namanya kena tembak gitu, sampai dia tuh closing gitu. Nih, misalnya nih, kita kasih eh, case gitu. Misalnya customer nih, saya mau tanya Mbak tentang rempah perawan gitu. Boleh, dengan siapa ini? Jadi pokoknya jangan cuma boleh aja. Oh iya Kak, gitu. Jangan gitu doang gitu. Jadi kita langsung tanya, ini dengan siapa gitu. Saya dia jawab namanya ya. Misalnya dia bilang jawabnya Dini Mbak gitu. Salam kenal ya Mbak Dini gitu. Jadi kita langsung tanyain tuh apa ada keluhan Miss V atau mau perawatan aja. Kita tanya nih kebutuhannya dia apa ketika dia tuh pengen rempah perawan gitu. Misalnya tuh dia pengen kopi Siberia Mbak gitu. Nah, kita tanya ini apa namanya? Oh, kopi Siberia ya gitu. Bagus Mbak, ini mau buat sendiri atau mau buat dijual lagi nih Mbak, kayak gitu. Boleh ya ditanyain kayak gitu. Jadi dia tuh pasti menjawab gitu. Cari pertanyaan yang bisa dia jawab gitu. Dia ada-adain aja gitu. Nah, nanti mungkin dia akan cerita nih masalahnya apa. Mungkin dia ada masalah haid atau mungkin dia tuh KB terus enggak apa namanya nggak dapat haid seperti itu atau mungkin dia aku keputihan nih gitu. Jadi sempat juga beberapa kali gitu ada yang keputihannya membandel gitu ya, nggak kelar-kelar gitu kan, sampai kuning-kuning gitu. Nanti itu kita gali lagi masalahnya dia apa gitu. Nah, Sama ini Beb, kalau untuk kopi mungkin edukasi kita juga harus sampai punya masalah lambung apa enggak gitu kita tanya apakah punya masalah lambung kayak gitu kali Beb. mm-mm, Mm-mm. iya untuk Itu kopi, produk knowledge ya. ya pokoknya kalau teman-teman udah paham product knowledge nih akan ada banyak bahan untuk ditanyakan ke customer kayak gitu. Terus, ya tadi ya. Sampai mana tadi? Oh Ketik iya, gitu. Oh, sini. iya sampai. Oh, dia menyampaikan nih, misalnya dia karena haidnya nggak lancar nih, gitu. Boleh nggak minum rempah perawan gitu? Oh, insya Allah bisa, gitu. Kita ceritakan, terus kita kasih tuh, apa namanya, kita kasih testimoninya, gitu. Kita Testimoni. kasih gambar, kita kasih gambar testimoni. Habis itu
kita tanyain tuh langsung mau ngambil berapa pieces gitu. Pokoknya asumsikan bahwa dia itu memang benar-benar mau beli gitu. Kita benar-benar mengasumsikan bahwa dia mau beli berapa gitu. Mau ngambil berapa nih Mbak? Nah, nanti dia bakalan tanya nih, mungkin dia bakalan tanya harga dulu gitu. Atau mungkin dia akan tanya gimana cara minumnya gitu ya. Tapi pokoknya asumsikan bahwa dia itu memang mau beli gitu. Oh ya Mbak, kira-kira ini mau dikirim ke alamat mana ya gitu, biar sekalian saya cek ongkir ya. Padahal dia belum mau beli, tapi tanyain aja gitu. Kira-kira mau dikirim ke mana ya Mbak, biar sekalian saya cek ongkirnya gitu. Biar Boleh sekalian kayak kirim gitu. dengan yang lain gitu ya. Mm-mm. Atau mungkin Atau nanti ikut pengiriman hari ini gitu kan. itu mungkin misalnya nih, oh ya Mbak tinggal di mana gitu. Mungkin nanti bisa saya carikan seller terdekat biar ongkirnya lebih murah kayak gitu ya. Nih, yang teknik ketiga itu adalah sebentar ya haus banget. Ini udah Mbak Jam ada. Oke, yang ketiga itu kita bikin produk kita itu terkesan murah ya, kayak tadi ya, ketika ada orang yang ngaku mahal gitu, kita buka nih wawasannya customer kita untuk berpikir nih kita bandingin dengan produk sejenis yang sejenis dengan produk kita dan kita tunjukkan tuh bahwa memang produk kita ini lebih hemat banget gitu kalau dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Ya, misalnya, wah, maaf ya Mbak, kirain boleh 15.000 gitu. Saya pikir-pikir dulu deh gitu. Nanti deh kalau ini gajian gitu atau dia alasan apa gitu kok mahal ya ternyata. Nah, nanti kita bilang tuh, oh masa sih Mbak mahal gitu ya. Ini kan rempah perawan tuh manfaatnya tuh setara sama Mbak misalnya pakai ratus di salon gitu. Kalau timun spa tuh juga kalau di salon tuh sekali perawatan aja 75.000 loh Mbak. Ini 35.000 bisa 2 kali. Itu kan murah banget dan kita nggak harus keluar waktu loh. Kita nggak akan kehilangan waktu untuk perjalanan ke salonnya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau pakai timun spa gitu, kalau pakai ratus bakar itu sebenarnya lebih hemat karena kita bisa perawatan mandiri di rumah, nggak usah ninggalin anak-anak kayak gitu. Nah, pokoknya kita kasih perbandingan gitu. Kita kasih dia, kita buka wawasannya dia, kita bandingkan bahwa produk kita ini memang hemat banget gitu loh. Kemudian yang keempat gitu, misalnya dia tuh masih ragu-ragu gitu, kita tunjukkan social proof gitu, misalnya, ah ini produk apa sih? Emang ratus-ratus itu apa sih Mbak? Gitu misalnya. Nah, kita ceritain tuh, oh Ratu Ratus itu produk herbal, ini sudah memenangkan UMKM, apa namanya Beb? Kemarin itu kita juara apa? Super UMKM kreatif. Karawang ya? Iya, Kita UMKM beli terkreatif. produk kreatif UMKM Karawang loh. Jadi itu tuh ya pialanya langsung dari bupati gitu. Dan kita tuh juga udah diterima, udah jutaan orang mengkonsumsi rempah perawan gitu. Kita tuh udah terjual 10.000 pieces setiap harinya gitu. Karena saking orang itu percaya bahwa memang produk kita bagus. Atau kita sudah nutrition pack, udah uji laboratorium gitu kan. Kan Itu ada, bisa bisa juga. itu bisa diangkat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ragu-ragu itu kita kasih tahu nih, kita banggain gitu. Ini tuh bukan cuma ada jual di Indonesia aja loh Mbak, tapi juga sampai ke luar negeri. Kita ke Mesir gitu, kita ke Hong Kong, kita di Taiwan banyak banget gitu. Singapura, Malaysia semuanya produk kita tuh udah melanglang buana, bahkan ke Amerika juga kayak gitu ya. Jadi kita tunjukin aja gitu. Kita tunjukin bahwa orang-orang tuh make kok produk kita gitu. Orang-orang tuh bangga gitu. Produk kita tuh dihargai gitu. Produk kita tuh apa namanya menang penghargaan gitu ya. Jadi emang produk kita tuh bagus kayak gitu. Ah, terus kalau misalnya dia tuh masih ragu lagi gitu ya. Kita tunjukin tuh testimoni. Nah, apa namanya? Kita gali dulu kan dia masalahnya apa gitu.
dia masalahnya apa, kemudian kita kasih tuh testimoninya gitu, testimoni yang sesuai dengan masalahnya dia. Itu kan bank testimoni banyak banget ya, nanti di situ dicari aja testimoni yang sesuai dengan kebutuhan si customer ini. Nah, kita tunjukkan tuh, kita tunjukkan ke customer nih, yang ini aja bisa terselesaikan dengan masalah seperti ini, bisa terselesaikan dengan produk kita gitu. Alhamdulillah. Ya, ikhtiar itu dicoba dulu ya gitu, karena kesembuhan itu kan datangnya dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya pengen ikhtiar perawatan ya coba aja dulu gitu. Karena kan produk kita alhamdulillah nih yang ini aja dengan masalah seperti ini kita tunjukkan testimoninya ya. Dengan masalah seperti ini tuh bisa terselesaikan. Misalnya dia itu nggak percaya, ih masa sih apa namanya bisa bikin hamil gitu. Terus itu konsumsi berapa kali? Nah itu yang paling sering ya Beb ditanyain konsumsi Iya, berapa kali bisa hamil. Itu tuh kayak kita harus ngasih garansi bahwa kalau kita apa namanya ketika customer itu minum rempah perawan atau wedang lelaki itu pasti bakalan jadi hamil gitu. Ya kita tunjukin aja testimoninya gitu. Yang ini minum sekian kali hamil, yang ini minum sekian bulan hamil kayak gitu ya. Jadi apa namanya kita tuh kasih tahu aja gitu tentang testimoni itu, terus kita kasih tetap kita kasih disclaimer bahwa sesungguhnya yang namanya ngomongan gitu ya anak itu kan mutlak itu adalah ini dari dari Allah gitu. Allah. Mm-mm. Itu adalah mutlak hak prerogatifnya Allah gitu. Apakah kita akan bisa dapat momongan sekarang? Apakah kita udah pantas dapat momongan sekarang? Atau 1 bulan lagi? Atau 1 tahun lagi? Itu benar-benar hak prerogatifnya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar gitu. Nah, mbaknya mungkin ikhtiarnya bisa melalui rempah perawan dan wedang lelaki ini. Kayak gitu. Dan ada yang menghamili tentunya, Beb. Mm-mm. Tapi aku beneran sih kalau misalnya ada yang pengen promil gitu, aku bener sampai kepo gitu. Apakah sudah cek ke dokter gitu, sampai sampai segitunya sih. Jadi terus apakah suami istri ini tuh dua-duanya udah cek ke dokter gitu. Soalnya kadang-kadang kan istri yang selalu disalahkan ya, padahal nggak selalu loh istri itu salah kayak gitu. Ya, bisa jadi suami yang masalah gitu ya, Beb. Mm-mm. Nah, kemudian yang ketujuh kita melakukan Yang soft kelima. selling ke ah udah sampai 7 Beb. Tadi kan udah sampai menunjukkan testimoni tuh teknik yang keenam. Oh, eh, oh iya, sip. Mm-mm. Lanjut. Nah, itu tekniknya ini adalah bisa buat follow up ya. Tadi yang tadinya kita tuh udah punya kontaknya, tapi tuh dia tuh belum juga apa namanya? Kita tuh belum kenalan sama dia, kita belum ngelakuin bonding. Jadi ini lebih ke bonding langsung closing gitu ya. Kalau yang soft selling ke cold market ini. Nah, pertama nih, misalnya nih kita sebagai seller nih kita bilang, selamat pagi Kak, atau selamat siang Kak. Saya ini, kita perkenalkan ya, saya Heavy dari Ratu Ratus. Boleh saya minta bantuannya Kak untuk survei konsumen gitu. Jadi tuh kita tuh kayak minta tolong gitu loh, tapi maksa gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kita nggak nawarin produk gitu, kita nawarinnya survei gitu. Padahal ya nanti bakalannya ke produk-produk juga gitu. Survei apa ya Mbak? Gitu nih. Jadi kita ceritain kebetulan kami ada produk home treatment untuk wanita gitu. Produk spesialnya rempah perawan. Ini cukup diminum aja nih, nggak usah perawatan macem-macem gitu ya, nggak usah dengan teknik macem-macem, tinggal minum aja udah langsung berkhasiat membuat ibu bisa jadi rasa gadis lagi gitu. Nah, Bu, seandainya kami memberikan paket bonus ke konsumen nih, kira-kira ibu menjadi konsumen tuh mau nggak ya pilih free produk atau pengen free cashback ya gitu. Jadi apa namanya kita tuh ngasih wawasan ke dia tapi dengan cara halus gitu loh. Seolah-olah kita tuh pengen
kayak kalau misalnya kita mau belanja baju gitu ya ke teman gitu, bagusan warna merah apa warna pink sih kayak gitu. Padahal sebenarnya jadi kayak kita ke customer tuh, Bu, bagusnya tuh ya, kalau saya ngasih cashback nih, kalau saya ngasih promo ke customer tuh, bagusnya saya kasih cashback apa saya kasih free produk ya gitu. Jadi kita minta pendapatnya dia sebagai orang lain gitu, dengan apa namanya, dengan niat terselubung kita adalah mau ngasih tahu produk itu, mau ngasih tahu ke customer itu bahwa aku jualan produk ini loh gitu. Jadi niat terselubungnya kayak gitu. Nah, kemudian nih, misalnya nih customer-nya bilang gini, kalau saya lebih suka langsung dapat cashback, Mbak. Oke, terima kasih, gitu. Nah, ini mungkin dia akan penasaran dengan produk kita, gitu. Jadi kan, tadi tuh niatnya kita tuh pengen nanyain ke dia, gitu. Menurut Mbak nih, gimana ya? Aku tuh harusnya ngasih cashback atau ngasih produk ke customer aku, kayak gitu. Nah, kemudian kita bikin tuh dia tuh keep sama produk kita, kayak gitu. Nah, nanti silakan dilanjut gimana caranya mengclosingkan customer yang calon customer yang udah penasaran. Nah, terus yang kedelapan nih, silaturahmi berbumbu soft selling nih ke teman lama gitu ya. Jadi kayak Teh Miu kan juga kemarin udah ngelakuin bonding ke lebih dari 100 orang ya Teh ya, dan alhamdulillah 10% closing ya. Jadi Iya, teman-teman jangan berpikir kalau yang namanya apa namanya, ya namanya kita usaha, misalnya kita follow up 10 orang terus kita closing satu, itu udah alhamdulillah udah bagus gitu. Dan jangan pernah menyerah, itu yang namanya kita itu menjalin silaturahmi aja udah berpahala gitu. Kadang kan kita jadi tahu nih, oh teman kita lagi ada masalah ini, kita doakan kita dapat pahala kayak gitu juga ya. Jadi sebenarnya kayak menjalin silaturahmi aja kita tuh udah berpahala, apalagi ketika ternyata memang bisa sampai closing, itu kan udah jadi bonus gitu buat kita. Jadi kita tanya kabar ke teman lama, tanyain tuh tentang anaknya, mungkin tentang kegiatannya sehari-hari gitu kalau yang teman deket ya, gitu kita tanyain lagi nih, oh kamu ingat nggak waktu itu kita begini-begini gitu, kita berbagi informasi gitu ya, kita ingat-ingat lagi kejadian yang pernah kita lalui bersama misalnya kayak gitu ya. Jadi kita lakukan bonding gitu dengan teman lama kita. Nah, terus yang kesembilan nih, kita kasih bonus gitu ya. Nah, ini kan, nah kayak kemarin tuh ya, Teh Miu kan kalau misalnya mau promo itu jangan terang-terangan. Ini juga ya, khusus teknik ini sebaiknya hanya dilakukan untuk closing, bukan sebagai media promosi massal. Misalnya nih, gunakan pada waktu tertentu dan hanya pada customer yang sudah chat ke WA kita. Tuh, karena kalau misalnya kita kasih ke semua orang, bisa jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Kayak misalnya kan, eh, aku mau ngadain promo nih khusus gitu ya. Nah, itu kemudian aku share di Facebook kayak gitu misalnya ya. Aku mau ngasih misalnya beli 2 rempah perawan gratis 1 masker kayak gitu. Nah, nanti tim lain pada ini nanyain gitu. Loh kok apa namanya dapat masker sih? Kok aku kemarin belanja ke leaderku nggak dapat masker gitu ya misalnya. Jadi itu lebih ke internal, kayak misalnya kita tuh japri, japri, japri calon-calon customer kita gitu ya, yang mereka udah tertarik tapi kemarin belum berhasil closing gitu, kita tawarin bonus gitu kan. Tadi kan misalnya dia masih alasan nih belum gajian kayak gitu, nah pas harinya gajian tuh kita follow up lagi nih, halo mbak, assalamualaikum, kebetulan nih kita hari ini dan besok misalnya ada promo beli 10 free apa namanya, free cuci, beli 10 free ikat rambut seperti itu ya. Tapi mohon maaf nih, bonusnya terbatas gitu. Jadi dia kan udah gajian tuh, otomatis dia megang duit, terus dia apa namanya, kita kasih promo gitu, pasti dia tertarik gitu. Jadi apa, share aja gitu. Atau misalnya kita ada gratis ongkir nih kak, kalau belanja sekian gitu ya. Misalnya belanja 150.000 gitu, free ongkir 10.000 gitu ya. Jadi biar dia itu
tertarik gitu. Oh iya, kebetulan aku lagi ada duit, kebetulan pas ada promo gitu. Biar dia langsung belanja. Nah, terus teknik yang 10 gitu, lakukan upselling ya, kayak Teh Miu tadi contohkan juga ya. Oh, kalau beli satu tuh sayang banget kan. Ini padahal tuh butuh loh untuk P3K keluarga gitu ya. Jadi sekalian aja gitu, sekalian belinya berapa gitu. Atau mau sekalian nih, misalnya dia beli Timung Spa gitu ya. Sekalian nggak sama apa namanya? Sekalian nggak sama masker payudara gitu ya. Nih kalau yang ini nih contoh yang aku kasih itu Mbak, kemarin jadinya transfer ke Mandiri atau BNI ya? Misalnya nanti kan dia udah closing ya, kemarin itu udah closing tapi belum transfer gitu. Bisa kita tanyain sekalian kita upselling gitu. Oh maaf belum transfer gitu. Padahal sebenarnya kita juga udah tahu kalau dia belum transfer, tapi cuman kita tuh pura-pura ngingetin dia gitu. Kemarin transfernya ke rekening yang mana ya? Kita pura-pura mau ngecek apa namanya, mau ngecek mutasi gitu. Terus pada sebenarnya kita tahu dia belum transfer. Oh, belum transfer, Mbak, gitu kan. Oh, kebetulan banget, Mbak. Hari ini ada promo order 5 pieces dapat voucher untuk pembelian masker payudara gitu. Mau sekalian nggak masker payudaranya gitu. Jadi bikin seolah-olah tuh Anda tuh beruntung sekali gitu loh. Ada beruntung sekali. Kemarin nggak jadi transfer malah hari ini ada promo voucher gitu. Ayo cepetan, cepetan. Apa namanya? Cepetan transfer biar vouchernya nggak hangus gitu. Nah, nanti dia pasti akan oke gitu, boleh deh gitu, saya transfer sekarang ya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian nih teknik yang terakhir itu yang saya tuliskan di sini tuh tawarkan produk substitusi ya. Jadi sebisa mungkin orang yang udah menghubungi kontak kita tuh harus segera di closingkan gitu. Kayak tadi aku bilang ya, kalau misalnya dia tuh pertama kali ngubungin di inbox ya udah closing di inbox. Kalau dia tuh ngubunginnya ke inbox WA atau inbox FB atau inbox Instagram gitu ya, langsung aja di closingin di media itu. Kalau misalnya TikTok, teman-teman udah punya TikTok Shop, langsung aja apa namanya diarahkan ke link TikTok Shopnya kayak gitu ya. Jadi di media yang sama gitu dengan dimana dia pertama kali menghubungi kita. Nah, kita selain itu kita juga menawarkan produk yang bisa mengatasi kebutuhannya dia gitu. Kan misal nih contohnya ya, kalau rempah perawan itu diminum ya gitu. Tapi saya tuh nggak doyan minum jamu gitu kan. Oh, kalau misalnya nggak doyan minum jamu, padahal sebenarnya rempah perawan ini rasanya enak banget loh Mbak. Tapi aku nggak doyan gitu. Aku nggak biasa minum jamu. Terus kita gali nih masalahnya gitu. Ini mau untuk perawatan atau mau untuk mengatasi masalah gitu misalnya nih ya. Misalnya dia ada masalah keputihan gitu ya, atau misalnya oh enggak sih aku cuma mau perawatan aja mbak biar lebih rapet gitu, maklum lah anaknya udah dua misalnya gitu. Nah oh kalau nggak mau minum jamu gitu kita tawarkan nih pakai Timum Spa aja gitu. Timum Spa itu cara pakainya begini loh, kita jelaskan gitu ya cara pakainya, kita kasih tahu tuh videonya gitu. Ini nih mbak caranya kayak gini tuh kan, nanti dia tuh akan kebuka nih oh gitu ya, jadi ternyata tuh nggak semuanya harus diminum gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa minum jamu tuh dia bisa apa namanya melakukan perawatan dengan cara diuap aja gitu, nggak usah diminum gitu, jadi langsung ke misfinya aja. Nah nanti mungkin customernya akan tanya nih apakah ada produk yang untuk laki-laki gitu, untuk suaminya gitu. Nah nanti kita tawarkan tuh produk lain gitu. Jadi pokoknya apa namanya kita tuh sebisa mungkin kita carikan produk kita yang lain yang bisa menyelesaikan masalah si customer ini gitu. Jadi kita gali terus, kita gali kebutuhannya dia apa. Dengan begitu kita bisa menawarkan solusi yang tepat gitu untuk dia. Gitu, Beb. Pokoknya semoga kalau misalnya closing ini ya, teknik closing ini intinya adalah
eh, kita cari gitu, kita cari kebutuhannya dia, kemudian kita bikin produk kita ini, kita asumsikan ke dirinya gitu bahwa produk kita ini bisa mengatasi masalahnya dia. Wow, ternyata udah jam 6.45 ya. Iya, Ada yang mau teman-teman. didiskusikan nggak, Mbak? Misalnya ada masalah apa nih yang belum pernah terselesaikan gitu. Kok aku sama si X ini nggak closing-closing gitu, padahal udah dengan berbagai teknik gitu. Mungkin, ayo coba ada yang mau sharing nggak? Mbak Jamu. Iya, boleh, Iya, boleh, boleh. silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ya. Ini tadi kemarin kan udah coba yang teknik edukasi telepon. Nah, itu saya nyoba apa ngirim gitu kan. Nah, ada yang komen, Mbak, yang tentang itu ngirimnya tentang lambung tips mengatasi masalah lambung gitu. Nah, dia komen gini, saya tuh kalau misalnya BAB itu suka ada keluar darah, apalagi kalau habis makan cabai katanya. Ada solusinya enggak gitu. Jadi kita mau ngasih apa gitu. Dari produk knowledge ya, berarti ini nyiputin mah bisa, Beb. Berdarah itu nanti lama-lama wasir, rempah perawan juga bisa. Itu karena Waduh, ini sebenarnya kurang cairan ya, kurang cairan dalam tubuh. Jadi kita apa edukasi juga bahwa dia minumnya kurang, tandanya kurang cairan dalam tubuh, dia kurang serat, kurang minum. Akhirnya buang air besarnya berdarah gitu. Sama kurang ini bergerak gitu. Kayak gitu mungkin, Beb. Untuk produknya bisa nyiputima, bisa rempah perawan ya. Oh ya udah, berarti antara Nyai Putima sama Rempah Perawan ya Nyai. Ya, Ya, makasih Nyai. sama-sama. yuhu. Jadi kalau apa namanya masih masalah pencernaan tuh lebih baik ke nyiptiman dulu aja ya, Beb ya. Soalnya Iya, kan belum ini, belum sampai wasir gitu. Terus banyakin juga air putih dan serat ya. Sebenarnya itu masalahnya kalau pencernaan sih itu ya biasanya. Ini juga aku minum nyeputi mah nih. Nyai Mbak Jamu. habis. Ya, boleh, Beb. Silahkan. Itu Mbak Jamu, bagaimana teknik untuk menaklukkan yang pengen gratisan terus? Yang pengen gratisan aja kan ke keluarga, ke teman-teman gitu biasanya. Oh udah tahu dipanggil bos, bos, bos. Ini bosnya ini nih rempar gratisan dong gitu. Nah itu cara teknik buat menaklukkannya gimana? Makasih. Iya, sama-sama. Itu suruh aja jadi reseller gitu. Kamu tawarin dong ke teman kamu itu yang apa namanya misalnya nih dia tuh kan pasti dia punya teman gitu misalnya dia punya komunitas apa atau dia anaknya masih sekolah di mana tawarin dong ke itu ibu-ibu sekolahnya anakmu gitu kan misalnya nih di TK apa gitu ya tawarin aja di ibu-ibu TK Barokah itu gitu nanti kalau kamu jual sekian aku kasih satu gitu Mbak. Iya dong. Kan nggak boleh Mm-mm. rugi dong. Atau mungkin gini, kita lihat dia tuh potensial apa enggak gitu orangnya gitu kan. Kan ada memang saudara kita ya yang dia itu emang potensial gitu. Itu nggak usah dia sampai minta gitu kita kasih aja gitu. Biar dianya ntar posting gitu kan otomatis jadi leads kan buat kita gitu. Iya, betul. Tapi kalau untuk yang mental gitu, kayaknya Biasanya nggak potensial nggak ya. potensial biasanya. Ya makanya kita jawabnya kayak gitu aja gitu. Jadi biar dia tuh mikir, oh nggak ada yang gratis di dunia ini semuanya itu harus usaha. Ya, terus terang saya juga masuk ke bingung Mbak Jamu kalau ada yang minta gratisan itu ya Allah kok minta gratisan mulu. Jangankan produk ya ibaratnya ilmu nih ya ini meskipun kamu tuh ini kan gratis nggak bayar tapi kan teman-teman tetap harus ngeluangin waktu gitu dan waktu itu sebenarnya waktu juga nggak gratis gitu misalnya kita nih
nggak belajar ini gitu ya, kita bisa ngelakuin, misalnya kita bisa masak gitu ya, nah atau kita bisa beres-beres rumah, kita bisa follow up gitu ya. Tapi ketika kita memilih belajar itu tuh sebenarnya kita tuh sedang mengorbankan waktu kita, jadi nggak ada yang gratis sebenarnya. Iya, betul. Upgrade 1% sehari, kata Agnes Monica ya. Biar nanti Monica 1 tahun dia kita kagak jadi. nikah-nikah. Oh, Agnes Monica. Ini Upgrade 1% sehari ya. Ya yuk. mau nanggapin yang tadi Mbak Neni. Ya Saya juga teman kayak gitu, tapi apa bukan minta gratis sih. Jadi pas saya follow up gitu kan, saya bonding ke keluarga, nanyain kabar apa, nah ternyata lagi sakit gitu kan, ada masalah mah gini-gini. Nah, saya coba tuh tawarin gitu kan, nyiputi mah gitu. Nah, karena keluarga, jadi saya apa ngasih taunya gini, saya modalnya segini, saya jual segini, terserah mau gimana gitu. Nah, itu boleh apa enggak? Jadi kan ke saudara, jadi dia kan tahu gitu kan harganya kan ngikuti mah lumayan ya, misalnya kalau kita walaupun saudara gitu kita kasih gitu, terus dia juga jauh kan gitu di Sumatera gitu. Itu gimana misalnya sebaiknya gitu. Gitu Nyai, kedengeran nggak? iya Iya, kedengeran. bener. Kalau kamu gimana Beb? Lagi mikir gue. Gua dulu ya. Iya, so. Jadi kan namanya saudara tuh kita sendiri ya yang tahu gimana tabiatnya gitu. Kalau Mm-mm. sebenarnya itu tadi udah bagus sih solusinya gitu. Saya punya solusi ini nih, saya punya produk ini, harganya sekian, itu udah bagus sih. Tapi kalau memang tabiatnya keluarga kita ini baik gitu ya, emang dia pernah nolong kita, atau pokoknya intinya dia baik lah, dia baik ke, misalnya belum pernah nolong kita, tapi memang dia itu tabiatnya baik, suka nolong keluarga yang lain kayak gitu ya, meskipun secara langsung kita belum pernah dapat pertolongannya dia, tapi kita tahu tabiatnya dia baik ke orang lain kayak gitu. Kasih aja sih kalau aku ya, gitu, Beb. Silahkan. Hitung-hitung, maksudnya itu kita tuh nolong, kita itu pahal karena itu saudara ya, itu saudara loh. Tapi ya itu tadi kan kita yang lebih tahu tuh tabiat saudara kita tuh kayak gimana gitu. Atau mungkin dia emang orangnya apa namanya pelit kayak gimana gimana gitu ya, kita yang lebih tahu kalau memang dia sekiranya dia tuh orang berada gitu. Tapi kayak yang susah banget ngeluarin duit untuk saudaranya sendiri gitu, ya udah gituin aja gitu. Tapi udah bener sih tadi Uni Yulima. Iya, udah bener sih ya. Kalau saya sih mungkin dilihat dari kondisi keluarga itu sendiri ya. Maksudnya kalau sering komunikasi, terus misalnya memang kondisinya sulit gitu ya dikasih gitu. Kalau saya, tapi kalau memang dia kondisinya ada ya, udah kayak gitu, nggak apa-apa Uni. Soalnya kalau saya tuh terus terang orangnya kan nggak tegaan, jadi bingung ngasih solusi. Oke, mungkin teman-teman yang lain nih, Mbak Jamu punya solusi. Ya Iya, Boleh mungkin ya? iya. masa-masa nguin kali ya, jadi nggak tegaan. Saya kalau Tapi ke orang kadang lain tega teh, tapi saya tuh aku tuh punya saudara, dia aku kirimin terus nyebutin mas sama Nyisena. Saya kasih. Saya kasih tiap hari, tiap bulan tuh saya jatah, saya pasti kirim ke dia. Saya kirim vitamin, saya kirim nyebuti mas, saya kirim Nyisena. Karena apa? Karena beliau itu udah berjasa sama hidup saya gitu. Dulu pernah berjasa sama saya, makanya saya nggak pernah apa namanya, saya nggak pernah, maksudnya dia nggak minta gitu karena memang dia butuh gitu, saya tahu beliau butuh Nyiputima, beliau butuh Nyisena itu alhamdulillah, dan beliau juga bilang responnya apa namanya setelah minum tuh alhamdulillah jadi ini apa namanya lebih doyan, jadi doyan makan, jadi berat badannya meningkat kayak gitu ya, karena beliau memang kurus banget gitu ya, susah banget naik berat badan gitu, sering sakit perut gitu kan. Dengan masalah seperti itu, saya tiap bulan saya kirim apa namanya, saya pasti kirim ke beliau gitu karena memang beliau pernah berjasa sama saya sebelumnya.
gitu. Iya. Kalau saya tawarin gini Nyai, ya coba nih, coba dulu nih di bantu iklanin, kata saya, siapa tahu nanti ada yang mau kan biar sekalian ngirimnya, sayang ongkirnya, kata saya. Jadi Iya, saya ajakin buat itu gitu, buat join juga. iya. Bagus sih, udah bener sih sebenarnya Uni mah udah bener ininya menanggapinya gitu. Ngambil solusinya udah bener. Karena sebenarnya kan ya kita sendiri ya yang tahu gitu. Kita yang tahu gimana kondisinya saudara kita gitu. Iya. Oke, ada lagi yang mau sharing teman-teman? Boleh teman-teman ya kalau ada yang mau nambahin, tapi kalau nggak ada kita tutup aja ya Pak Nyamu, sudah jam 6.55. Halo Mbak Jamu. Halo Iya, Teh Uni Uni ya Yudiana. dia. Aku mau nanya nih, bukan nanya sih, tapi aku kan orangnya nggak tegaan, nggak enakan gitu kan. Nah akhir-akhir ini tuh nggak tahu lah situasi kayak gimana, banyak banget gitu loh orang Uni minjam duit dong, minjam apa dong gitu. Bulan kemarin aja banyak, nah bulan ini juga gitu loh. Nah aku mikirnya ya Allah ini orang-orang gimana sih, aku bilang kan pada pinjam duit, diajakin bisnis nggak mau tapi minjam duit. Nah itu gimana coba? Berarti Uni udah dianggap kaya Uni. Enggak loh, kamu harus bersyukur. Iya tapi kan Ekspektasi orang Uni tuh udah kaya, udah sukses bisnisnya. Masya Iya Allah. kan, ya maksudku apakah kita kan tahu juga kita tuh kondisinya kayak gimana sekarang bisnisnya gitu kan. Itu gimana nyikapinya sih, bijaknya kita tuh seperti apa dengan mental-mental yang seperti ini. Itu aja sih Nyai. Uni itu melankolis gak sih? Iya, aku tuh kan pragmatis melankolis. Makanya apa-apa tuh Gak bisa kepikiran. ada. Iya, nggak enakan. Kalau ditolak, ya Allah. Tapi sementara keuangan kita juga sedang nggak sehat gitu kan. Dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Nah, gimana caranya tuh? Oke, makasih jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Jamu dulu boleh. Ini nggak jadi teknik closing ini. Jadi Teknik menolak penolakan. pinjam utang, yang pinjam uang. Kalau aku tuh gini biasanya, oh maaf ya saya lagi nggak ada uang dingin gitu. Gitu. Udah. Oh maaf ya kalau saya uangnya berputar. Ya itu tadi. Maaf ya uangnya kepake terus gitu ya. Maksudnya saya tuh nggak ada uang dingin gitu. Takutnya Uang nanti kalau ada, misalnya cuman ya buat ini gitu. Jadi kita nggak menghilangkan, oh nggak punya uang, bukan, jangan, salah. bukan. Belum punya uang dingin yang buat dipinjem-pinjemin gitu loh. Iya. Tuh. Maaf ya, saya belum ada uang dingin, uangnya ini muter terus gitu. Mbak Jamu, Ya, berarti adanya uang panas ya? kenapa? Berarti adanya uang panas. Kalau Iya, aku sih, uangnya kalau panas. kalau aku ada yang ini uang ya gitu kan, udah kapok lah pengalaman gitu kan. Aduh maaf gitu kan, aku udah kapok uang di luar nggak pernah kembali. Jadi Siapapun curhat. itu sekarang gitu aja, gitu aja langsung lah tutup poin lah itu intinya. Kalau itu teh, maaf kalau misalnya kita ngomong kayak gitu tuh kayak kita tuh apa? Kayak kita ngejudge dia gitu bahwa dia itu adalah orang yang bertabiat buruk gitu loh. Tapi kalau Ini misalnya kita yang biasa, menganggap yang biasa Mbak. Kalau misalkan yang itu mah ya kita bahasanya lagi inilah. Ini oh mah iya iya. yang sering banget maksudnya yang sering bentar-bentar ke Mm-mm. kita, bentar-bentar kita Mm-mm. gitu. Mm-mm. Iya, tergantung orangnya gitu. Tapi biasanya ya itu tadi sih alasan aku mah, maaf uangnya tuh panas gitu karena muter-muter mulu kagak berhenti-berhenti gitu. Jadi yang dingin tuh belum ada gitu.
Nah, kalau sekarang tuh kan suka datang ke ini dulu ya, karyawan dulu yang nerima. Nanti bilang, oh TBU-nya lagi meeting, lagi sibuk. Itu tuh sekarang hampir tiap hari, Beb. Masya Allah. Tiap hari datang ke rumah ya. Oke. Jadi kayak itu ya, kayak lembaga simpan pinjam gitu ya. Apa, Iya. lembaga pinjam-pinjam, kagak nyimpan minjem mulu gitu ya. Iya. Oke, sudah jam 7, Beb. Heeh. Kita Oke, udah jadi dulu itu tutup ya. ya Uni ya, maksudnya gini, Uni tuh sebenarnya bukannya nggak punya jawaban ya, tapi aku yakin Uni tuh punya jawaban gitu. Cuman Uninya yang di dalam hatinya dia tuh nggak tega gitu, nggak sampai gitu untuk mengatakan itu. Jadi pokoknya udah ngomong aja terus jangan dipikirin gitu. Ya sambil kita doakan gitu. Jadi pas kita ngomong, maaf ya, saya belum ada uang dingin nih, kebetulan uangnya tuh muter terus gitu ya. Dan kalau pas ada gitu ya, langsung kepake buat kebutuhan saya gitu. Jadi saya doain deh semoga dimudahkan rezekinya sama Allah gitu, segera bisa terselesaikan. Misalnya dia punya masalah minjem duit karena ada kebutuhan ini gitu, kita doain ya semoga kebutuhannya itu sama Allah bisa segera dimudahkan untuk gitu rezekinya buat bisa menyelesaikan kebutuhannya itu, kayak gitu ya Uni. Jadi pokoknya udah dijawab aja terus jangan dipikirin gitu ya, karena bukan tanggung jawab kita juga kok itu. Jadi kita mikirin tanggung jawab kita aja. Iya, bukan kewajiban kita ya. Bukan kewajiban kita, bukan tanggung jawab kita. Makasih, Pak. Gitu. Oke, Beb, udah. Beb, nge-like dia. Iya. Oke, terima kasih ya Aku teman-teman. Oke, kita closing ya, Mbak Jamu. Mohon maaf tadi Mbak Jamu nge-lag. Oh iya. Tuh. Ini saya yang nge-lag apa Mbak Jamu yang nge-lag ya, teman-teman? Tadi dirimu yang nge-lag, tapi sekarang udah bagus sih. Ayo sok di ini aja, Beb, di closing aja mumpung nggak nge-lag. Oh, aku ya, sinyal ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa absen ya, jangan lupa isi absen karena kita mau cross check nih teman-teman. Nanti kalau sudah 7 hari, khawatirnya ada yang nggak dapat harga baru kan sayang banget gitu ya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dari saya dan Mbak Jamu kalau banyak salah dan banyak kekurangan. Terus semoga closing bertubi-tubi setiap detik ya, dan setiap hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.